Dan pada malam hari ini kita masuk pada sesi yang keempat, pada pleno yang kedua di mana kita akan membahas, sudah kita masuk kepada penilaian. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Asmar Ahmad dan akan didampingi sebagai moderator Ibu Indah Eko Cahyani. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Ibu Indah Eko Cahyani. Silakan Bu Indah. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Sulaiha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Ibu peserta dan Bapak Ibu panitia, di sini semoga kita senantiasa Bu Indah suaranya hilang. Halo Bu Indah. Oke, kita biasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. halo Bu Indah. Baik, Halo. mohon maaf Bu Indah, ini nampaknya Sinyalnya timbul tenggelam. Oke, saya handle dulu saja sementara. Nanti dibantu Bu Weni ya, enggak apa-apa. Nanti dibantu Bu Weni saja, atau yang penting kita jalan dulu karena peserta sudah menunggu begitu, nggih, Bu Weni. Ya, siap, boleh. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu Indah, nanti dibantu untuk yang tanya jawab itu ya Bu Indah ya. Okay. Bu Weni nanti handle Bu Indah, backup Bu Indah ya. Oke, siap. Oke, enggak apa-apa Bu Indah, enggak apa-apa. Bapak Ibu, saat ini sudah 216 partisipan, di mana ini sebenarnya untuk kelas ini masih belum pada datang, tapi saya yakin mungkin masih banyak yang masih sholat dulu, tetapi nanti mereka bisa menyusul. Dan untuk selanjutnya biar kita mempersingkat waktu dan nanti banyak tanya jawabnya saja ya Pak Asmar ya. Saya yakin karena ternyata sudah peserta ketika masuk di room itu sudah mempersiapkan pertanyaan begitu. Dan nanti akan dipandu oleh Bu Weni dan Bu Indah. Disilakan langsung saja Pak Asmar Ahmad. Monggo Pak Asmar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkesempatan malam ini untuk bertemu di sesi 4 untuk kegiatan. Iya, siap. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas, Bapak, jelas. Jelas, Bapak, jelas. Di materi yang kita sudah bagikan di kelas bahwa pada malam ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat soal pilihan ganda, soal uraian yang singkat dan pengelolaan penilaian dan seterusnya. Untuk yang pertama kita akan mulai saja Bapak dan Ibu bagaimana caranya kita memberikan penugasan dalam bentuk kuis atau latihan yang bentuknya pilihan ganda melalui kelas digital kita dengan Google Classroom. Nah, di sini sudah tampak di layar saya sudah membuat satu kelas untuk latihan. Di sini ada juga kelas yang lain. Ada beberapa peserta yang meminta saya untuk masuk ke kelasnya, dan saya punya 5 kelas sekarang ini yang lagi aktif berjalan
berjalan dengan anak didik saya selama masa-masa kita belajar dari rumah. Baik, yang pertama kita akan berlatih membuat soal pilihan ganda. Nah, kita akan membuat penugasan, jadi kita masuk ke menu tugas kelas, lalu kita akan membuat tugas. Pertama di sini kita pilih buat, lalu untuk kuis yang bentuknya pilihan ganda, kita pilih menu yang kedua, yaitu tugas yang bentuknya kuis. Nah, di sini nanti Google Classroom sudah menyiapkan satu form yang kosong buat kita, ya, satu form yang kosong yang bisa kita gunakan untuk membuat soal pilihan ganda. Saya beri judul dulu, misalnya kuis 2. Untuk petunjuknya ini sifatnya opsional, bisa diisi, bisa tidak, ya. Silakan diisi atau tidak diisi pun tidak apa-apa. Sebagai petunjuk bagi anak didik kita ketika mengerjakan soalnya. Kemudian di bagian bawah ini sudah ada form yang kosong yang akan kita isi untuk membuat soal. Adapun yang bagian kanan ini kita akan pilih nanti bagian kelas mana yang akan ditugaskan, berapa poin maksimalnya, dan seterusnya. Nanti kita akan atur belakangan. Kita akan buat soal dulu Bapak dan Ibu. Pertama kita masuk di blank quiz ini. Nanti akan terbuka tab yang baru. Nah, untuk menghemat waktu, saya sudah menyiapkan beberapa tipe soal yang akan kita input sebagai bahan latihan. Karena saya tahu bahwa para peserta ini heterogen, ya, berbagai mata pelajaran. Jadi untuk mewakili semua, saya sudah membuatkan satu paket soal. Ada soal yang sifatnya hanya teks, biasanya kalau teman-teman kita guru-guru IPS atau guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalnya, mereka kebanyakan soalnya itu berbentuk teks saja. Kemudian ada soal yang dilengkapi dengan gambar. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Masih kelihatan itu. Yang file Word yang saya buka ini kelihatan ya Bu? Belum. Belum, Pak. Saya share dulu. Sudah, Bu? nampak? Sudah nampak? Sudah. Oke, baik. Jadi untuk mewakili semua guru-guru yang ada mengikuti kegiatan kita ini, saya mengambil beberapa contoh soal. Ada yang sifatnya hanya teks, seperti ini, soal yang pertama dari mata pelajaran sejarah, tadi saya cari-cari. Kemudian ada gambar, sebagiannya teks, sebagiannya gambar, misalnya seperti kimia ini. Kemudian ada yang teks, lalu pilihannya itu berbentuk tabel, biasa juga ada seperti ini guru biologi contoh soalnya. Kemudian untuk guru matematika, ada teks yang mengandung bentuk pertidaksamaan yang akan kita jadikan simbol atau seterusnya nanti. Kemudian yang full di pokok soalnya maupun optionnya itu berbentuk equation, mengandung harus dibuat pakai equation di matematika. Nah, ini saya kira sudah cukup tipe-tipenya sehingga saya merasa 5 nomor ini sudah mewakili semua mata pelajaran yang akan kita contohkan. Nah, baik Bapak Ibu. Ini tampil juga ya, Bu? Halo Ibu, ini tampil juga layar yang ini? Tampil, Pak. Oke, baik. Pertama, kita Yang mulai... Masih Word, Pak. Masih Word, Pak. Ini enggak tampil lagi ya? Ini saya mau pindah-pindah layar sebenarnya ya. Katanya masih di Word, Pak. Oke. Tampil ya? Ya, kelihatan. Nah, pertama kita akan memberi judul untuk kuis kita. Misalnya kuis 2. Ini juga kita ganti dengan kuis 2 Bapak Ibu. Ya, kita copy saja misalnya. Lalu di sini
kita berikan deskripsi pengantar. Misalnya, apa ya? Misalnya 90 menit. Kemudian jumlah soalnya berapa butir. Nah, seperti itu ya. Ini cuma contoh. Mau diisi boleh, tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian, kita akan membuat pertanyaan pertama. Nah, untuk form itu, walaupun siswa itu masuk dengan akun Gmail, tapi namanya tidak tersimpan. Yang tersimpan hanya emailnya. Makanya tetap kita harus memberikan pertanyaan nama. Jadi yang pertama, banyak kita tanyakan nama siswa. Nama siswa. Nah, untuk nama ini kita pilih tipe jawaban singkat. Jawaban singkat. Oke, jadi nama siswa kita pilih tipe jawaban singkat. Nanti untuk nama ini kita harus mewajibkan siswa mengisinya. Harus wajib diisi. Maka di sini ada wajib diisi, ini kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Ini berarti aktif wajib diisi. Nanti itu ditandai dengan adanya bintang warna merah di setiap pertanyaan tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua kita bisa menanyakan kelasnya. Nah, cara menambah pertanyaan itu bisa dengan menggunakan tombol plus yang ada di bagian kanan ini, atau juga kita bisa menggandakan pertanyaan di atas. Kalau memang tipenya sama, kita bisa gandakan. Ini bisa menduplikat, sedangkan ini untuk menambah. Sama saja, bisa fungsinya sama misalnya. Cuma kalau duplikat isinya sudah ada. Nah, kita coba yang di kanan ini, kita tambahkan pertanyaan. Oke, kita tanyakan supaya mudah, kita bisa buat untuk pilihan ganda atau menggunakan drop down. Saya biasanya lebih senang pakai pilihan ganda. Jadi Bapak Ibu bisa pakai pilihan ganda atau drop down juga bisa, misalnya pilihan ganda. Sehingga nanti anak didik tidak perlu menuliskan kelas, cukup memilih. Nah, caranya gimana? Misalnya kita isi kelas, kemudian saya ngajar di SMA, misalnya 10 MIPA 1. Tinggal di enter saja, enter 10 MIPA 2, enter lagi, misalnya 10 IPS. Ya, misalnya kelas IPS-nya cuma 1. Ini contoh saja. Ini kita wajibkan lagi. Nah, ini paling tidak pertanyaan terkait identitas, nama siswa, kelas. Kalau mau ditambahkan NIS-nya boleh, silakan dengan cara yang sama. Saya anggap ini cukup untuk identitasnya. Kemudian kita masuk ke bagian soalnya. Nah, kita bisa menyambung ke bawah dan bisa juga kita membuat pemisahan. Kita memisahkan satu bagian untuk identitas, satu bagian untuk soal. Nah, untuk soal, kalau kita mau buat bagian yang baru, maka di panel sebelah kanan ini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Untuk membuat bagian itu kita gunakan tool yang di bawah. Tool yang bentuknya seperti tanda sama dengan. Ini untuk membuat bagian, memisah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ini kita pilih. Nah, sekarang akan tampil bagian yang kedua. Jadi ini tadi bagian yang pertama. Sekarang ini bagian yang kedua. Ini saya kasih judul misalnya soal. Berikutnya kita akan buat soal, Bapak Ibu. Tambah. Nah, untuk mudahnya seperti saya bilang tadi saya sudah siapkan file Word ya. Jadi file Word ini kita bisa copy paste ke Google Form. Caranya kita buka file Word yang tadi. Ini saya harus share lagi supaya tampil file Word lagi. Ya. Nah, ini file Word-nya Bapak Ibu ya.
Soal yang pertama, ini karena berbentuk teks, maka semuanya tinggal kita copy. Kita copy dulu pokok soalnya. Kita copy Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke Google Form tadi. Ini aktif semua ya. Nah, oke. Kita hapus nomornya. Bagaimana Bu? Tampil semua ya, dua-duanya? Tampil Bapak, tampil. Word dengan Google Form-nya tampil semua. Iya, Ini sekarang yang tampil Google Form, ya betul. iya Formnya. betul. Oke, Betul, baik. tampil semuanya, iya. Oke Bapak Ibu, pokok soalnya kita tinggal copy ya, karena ini soalnya berbentuk teks. Nah, caranya untuk optionnya, ya, kita tidak perlu copy satu-satu, kita bisa copy sekaligus. Caranya kita blok dulu. Oke, nah ini ABCD-nya kita hilangkan, supaya nanti tidak muncul di option, jadi nanti tidak perlu ada ABCD. Masalahnya nanti kalau kita acak, itu kan tidak bagus kelihatan kalau ABCD-nya teracak. Jadi kita hilangkan dulu ini, ya, saya nonaktifkan dulu numberingnya, terus saya copy, saya kembalikan. Kemudian di opsi 1 ini paste. Nah, sekarang sudah jadi 5-5-nya ya, 5 pilihan. Oke, jadi mudah saja kita memindahkan kalau kita sudah membuat soal-soal kita di Microsoft Word. Kemudian Bapak Ibu, ini kita memberikan kunci. Di bawah sini ada kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban untuk memberikan kunci jawaban untuk soal ini. Setelah kita klik, maka ini akan tampil tayangan kunci dengan skornya atau poinnya. Ini kita kasih kunci. Nomaden, tadi kuncinya nomaden. Nah, kemudian poinnya, misalnya saya kasih poin 1. Seperti itu ya misalnya. Tergantung poin, bisa 2 enggak? Bisa. Yang enggak bisa desimal. Kita kasih poin 1, 2, dan kemudian Bapak Ibu, setelah kasih poin, kasih kunci, kita pencet selesai. Yang kedua, kalau soal ini kita ingin wajibkan, silahkan dikirim ke kanan. Kalau tidak mau diwajibkan, dia biarkan seperti ini posisinya. Saya tidak usah wajibkan saja. Kemudian saya tambahkan soal yang kedua. Oke, saya lihat soal yang kedua Bapak Ibu. Nah, soal ini sebagiannya berbentuk gambar. Maka yang ada teksnya ini tetap saya copy. Saya copy saja teksnya. Pindahkan ke sini. Ini berikut saya kasih titik saja Bapak Ibu. Kemudian yang di bawahnya saya copy lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi, perhatikan 5 gambar model atom sebagai berikut. Gambar atom nomor berapa? Nah, untuk gambar ini, kita bisa menggunakan bantuan salah satu aplikasi yang sangat kecil dan simple digunakan, yaitu snipping tool. Sini ada snipping tool. Ini kelihatan enggak ya snipping toolnya? Kita lihat dulu. Oh iya, nah, snipping tool saya aktifkan. Sekarang sudah 3 ya. Oke. Snipping tool saya buka Bapak Ibu, ini snipping tool. Saya tinggal mengcrop sesuai kebutuhan. Ini gambar ya. Saya anjurkan untuk membuat ukuran file yang kecil, kita tampilkan layar ini juga kecil. Nah, itu salah satu trik yang biasa saya pakai. Kecil. Apalagi kalau gambarnya berwarna, supaya nanti tidak repot-repot lagi merubah size gambar, merubah ukuran gambar. Nah, sekarang saya crop sesuai keperluan, kita crossing keperluan seperti ini. Lalu gambar ini kita simpan, ya, pencet save atau Ctrl S sama saja.
Kita simpan, kita beri nama. Tadi saya sudah simpan sebenarnya. Misalnya saya beri nama soal apa? S2, soal yang kedua. C. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk optionnya kita copy. Hilangkan ABCD-nya. Oke, copy lagi. Lalu kita paste di sini. C, paste. Nah, sekarang sudah ada. Lalu gambarnya yang tadi kita sudah simpan, kita tinggal masukkan dengan memilih ada tombol gambar yang terletak di samping kanan soal. Ini ada. Gambarnya seperti gambar bukit ya. Ini ciri khas gambar, insert gambar. Kita klik, lalu setelah kotak ini ada, kita pilih pastikan di sini yang aktif adalah unggah. Kalau gambar itu ada di komputer kita, ada di laptop kita. Caranya bisa kita cari atau bisa kita geser. Seperti ini ya. Kalau digeser ya, tampilkan explore-nya, lalu kita geser. Atau kita cari saja. Cari, nanti gambarnya tadi saya taruh di sini. Soal yang kedua, nah ini dia. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, gambarnya sudah ada. Jadi, soal ini ada teksnya, ada gambar. Ini soal yang kedua. Kemudian kita kasih kunci. Kuncinya tadi 1, lalu dikasih skor. 1. Kemudian kita tambahkan soal lagi. Kita akan memberikan beberapa tipe soal. Oh, pelan-pelan ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat saya ngomongnya. Ada pesan settingan pelan-pelan. Baik, saya pelan-pelan lagi ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau terlalu cepat saya diingatkan. Saya akan menambah soal yang ketiga. Tambah soal. Ini sudah ada form untuk soalnya. Kita buka Microsoft Word tadi. Soal yang ketiga, ini pokok soalnya semuanya teks. Tetapi optionnya berbentuk tabel. Nah, caranya gimana? Untuk teks ini kita copy saja. Dan untuk tabelnya kita jadikan gambar. Tabelnya kita jadikan gambar. Jadi, kita buat gambar dulu untuk tabel ini pakai snipping tool yang tadi. Ini snipping tool. Saya pilih new lagi. Lalu saya ambil gambar ini sesuai keperluan. Kemudian kita simpan gambar ini Bapak Ibu. Saya beri nama soal ketiga S3 lah misalnya. Saya anjurkan untuk Bapak Ibu menggunakan file yang tipenya PNG karena ukurannya akan lebih kecil. Semakin kecil ukurannya nanti akan memudahkan, ringan untuk membuka soal-soal ini dalam bentuk soal online. Sip. Nah, kemudian untuk ini pokok soalnya kita copy seperti biasa. Kita copy seperti biasa, kuncinya B ya. Lalu kita paste di sini. Ini titiknya 4. Kemudian, tadi pilihannya itu sudah berbentuk gambar. Maka kita masukkan dengan cara yang sama tadi ketika kita masukkan gambar di sini. Kita pilih icon gambar, insert gambar. Ini. Kita unggah lagi gambarnya, kita cari. Atau kita geser, drag and drop juga bisa. Kita cari S3. Ini dia. Kita tunggu beberapa saat. Oke, gambarnya sudah siap untuk tampil. Nah, ini sudah tampil. Pilihannya ABCDE. Siswa kan tidak bisa memilih pada gambar ini. Maka kita harus membuatkan option di bawah. Nah, caranya kita bisa buat opsi pilihan ganda ABCD. Atau kita bisa gunakan fasilitas drop down. Jadi yang tampil cuma satu, nanti siswa tinggal memilih, memencet tombol tersebut akan muncul B, C, D, E. Caranya gimana Bapak Ibu?
kita pilih di sini pilihan ganda, kita ganti menjadi drop down. Kita pilih dulu. Nah, setelah itu di sini akan muncul opsi 1. Kita ketik misalnya A, enter saja, B, enter lagi, C, enter lagi, D, enter lagi, E. Nah, nanti ini akan tampil cuma satu saja ketika dibuka di siswa, ya. Ketika mereka memilih akan tampil B, C, D, dan E ke bawah. Jadi drop down, tampilan ke bawah. Nah, Bapak Ibu, setelah ini selesai, kita akan berikan kunci seperti tadi. Caranya kita pilih kunci jawaban, lalu kuncinya tadi B, ya. Ini B, kita pilih B. Ini pastikan sudah tercentang, lalu kita beri skor. Poinnya 1. Nah, sudah 3 soal, Bapak Ibu. Jadi, mudah kita memindahkan soal kalau kita sudah punya ketikan soal di Word. Baik. Contoh berikutnya, jangan lupa ini tekan selesai ya. Setelah berkunci tekan selesai. Kemudian kita nambahkan soal yang keempat tipenya. Nah, ini untuk guru matematika. Bapak Ibu, untuk yang seperti ini kita bisa buat dalam bahasa LaTeX, seperti yang kita sudah lihat contohnya di video yang ada di kelas Bapak Ibu semuanya. Ya, video 8B kalau nggak salah namanya. Di situ ada penggunaan LaTeX. Nah, tapi bagi yang merasa itu berat, lama misalnya, Bapak Ibu bisa menjadikannya dalam bentuk gambar. Bisa menjadikan dalam bentuk gambar. Karena LaTeX juga nanti akhirnya akan jadi gambar. Ya, setelah diketik, itu kan yang diambil nanti tetap jadi gambar. Maka solusinya, kalau ketikannya memang sudah rapi, sudah bagus ya, jadikan gambar saja biar cepat. Kita jadikan gambar saja. Oh, ada yang ngomong nih, saya baca dulu ya. Penjelasannya dikirim via video melalui kelas. Oke. Oke. Bapak Ibu, ini kita jadikan gambar saja. Pakai snipping tool. Ini saya crop pokok soalnya saja. Pokok soalnya saja. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu buat yang rapi sehingga nanti kalau di crop jadi bagus. Nah, ini dia soalnya. Saya simpan dengan nama S4, soal yang keempat. Save. Sekarang kita akan masukkan soalnya. Ini tidak usah kita isi, cukup langsung pilih ikon gambar. Ini tidak usah ditambah sesuatu. Tidak usah diketikkan sesuatu, cukup gambar saja Bapak Ibu. Lalu kita cari gambar dari soal tadi, soal S4. Tunggu beberapa saat. Nah, oke. Selesai gambarnya. Sekarang untuk optionnya. Untuk opsinya kita lihat, untuk opsinya ini masih menggunakan simbol-simbol yang standar. Kalau yang begini bisa dibaca, masih bisa dibaca oleh Google Form. Yang penting Bapak Ibu mengetiknya menggunakan equation, menggunakan insert equation ketiknya. Itu masih bisa dibaca. Jadi caranya kita copy satu-satu, jangan di copy semua. Copy, bawa ke sini, paste. Nah, ini kan bisa terbaca. Cuma ya tampilannya agak kurang rapi sedikit, kita tinggal geser-geser, dirapikan Bapak Ibu. Biar kelihatan bagus. Sudah. Oke ya, sekarang yang kedua, kita copy. Ini perasaan lebih cepat ketimbang kalau kita ketik ulang. Nah, ini kita rapikan Bapak Ibu. Seperti ini. Spasi saja. C. Kita copy lagi C-nya. Seperti itu ya, saya nggak usah rapikan biar cepat. Kemudian D. Ntar lagi. Kemudian E. Nah, oke. Kenapa tadi saya tidak copy semua seperti yang saya lakukan di atas tadi? Itu ada sedikit perbedaan ketika hanya teks. Kalau
teksnya kita ketik pakai equation, itu nanti ada yang tidak terbaca, simbol-simbolnya ada yang hilang, ada yang rusak. Jadi bagusnya satu-satu saja. Nah, ini sudah selesai, kita kasih kunci Bapak Ibu. Jawaban, kasih kunci, lalu kasih poin. Itu soal yang keempat. Soal yang kelima, kita tambahkan lagi. Bagaimana kalau soalnya ini, untuk guru matematika ini, semuanya harus dibuat menggunakan insert equation. Maka yang seperti ini bisa kita jadikan gambar, baik pokok soalnya maupun optionnya. Optionnya, ya. Kalau ada yang mau sekalian satu pokok soal dan optionnya di blok jadikan jadikan gambar, boleh. Nanti optionnya buat drop down kayak tadi A, B, C, D, E. Boleh, itu salah satu pilihan kalau mau cepat. Tapi kalau mau di crop satu-satu juga boleh. Jadi tergantung Bapak Ibu deh, maunya yang kayak gimana tampilannya. Ya, saya pokoknya contohkan saja. Contohkan misalnya kalau pokok soalnya saya ambil seperti ini, saya save. Sekarang saya bernama S5. Kemudian optionnya juga saya ambil. Jadi usahakan kita sudah buat memang sebelum masuk di soal. Ini saya kasih S5A. Kemudian ini yang ini lagi. Ya. S5B. Yang ini lagi. Sip. S5C. Kemudian yang ini lagi. Nah, ini tentu akan lama karena satu-satu. S5D. Makanya solusinya kalau mau mudah yang kayak tadi saya bilang, Bapak Ibu langsung merapikan ini jadi satu gambar saja. Lalu nanti pilihannya tinggal drop down S5E. Oke, ini contoh saja. Nah, sekarang saya masukkan soalnya. S5 tadi, ini dia. Oke. Kemudian opsinya, ini misalnya saya kasih nama A ya. Ini B, C, D, E. Nah, untuk A saya kasih gambar. S5A. Ini. Oke, untuk B, kemudian kita tambahkan lagi untuk B. S5B. Sekali lagi ini bisa digeser ya, drag and drop saja Bapak Ibu. Cuma kalau saya buka Explorer berarti harus saya sharing lagi nanti. Ini C. Kemudian D. Satu lagi Bapak Ibu, E. Nah, E. Ya, kuncinya B. Ini kita tinggal kasih kunci. Kuncinya B. Skornya. Oke. Bapak dan Ibu, selesai. Ini 5 nomor. Jadi ini sudah mewakili tipe-tipe soal yang kita punya di sekolah. Ya, ada yang hanya teks, ada yang mengandung gambar, ada yang optionnya gambar, ada yang semuanya harus jadi gambar. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa juga mengambil soal dari
Google Form atau file soal yang pernah kita buat dengan Google Form juga. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah pernah bikin kuis sebelumnya untuk materi ini, dan soal itu mau digunakan lagi. Nah, contoh misalnya kayak gini ya, kita setiap ulangan harian bikin soal pakai Google Form. Pas ulangan penilaian akhir semester, kita mau buat soal pakai Google Form lagi, kita tinggal mengambil soal ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3 misalnya. Kita tinggal memilih-milih soal. Nah, caranya kita bisa menggunakan fasilitas import yang ada di panel di sebelah kanan ini. Di sini ada tool yang kedua kita bisa gunakan. Nah, ini ya. Jadi ini yang pertama, tambahkan pertanyaan. Yang kedua ada import. Nah, kita bisa pilih import Bapak Ibu. Pilih import. Contohnya, saya akan mengimpor soal dari soal yang pernah saya buat sebelumnya. Ini ya. Saya akan mencari soal yang pernah saya buat. Nah, misalnya yang ini. Kita pilih soal itu, soal peluang nih. Ini kita pilih. Lalu kita tekan tombol pilih. Tunggu beberapa saat. Nah, soal itu akan tampil di bagian kanan. Ini tampil di kanan, Bapak Ibu. Soal kuis peluang. Kita tinggal cari soal nomor berapa yang kita mau ambil ya. Soal nomor berapa yang kita mau pilih. Contoh misalnya saya pilih soal nomor 1 ini. Tinggal dicentang saja kotak di depan soal tersebut. Nah, kemudian anggaplah nomor 2 lagi. Kemudian nomor 3 ya, cukup 3 nomor. Kita ambil 3 nomor Bapak Ibu. Oke, 3 nomor ya. Nah, kemudian lalu kita pilih tombol import. Nah, otomatis nanti 3 nomor tadi itu akan menambah ke bawah. Nah, ini sudah ada di bawah matriks, sudah ada nomor berikutnya. Soal peluang. Ya. Lengkap dengan kunci jawabannya, dengan poinnya sudah. Kemudian yang keempat ini, yang kedua, maksud saya. Kemudian yang ketiga. Nah, sekarang berarti saya sudah punya 8 soal. Saya akan cukupkan dengan 10 nomor, 2 nomor dengan soal uraian. Sekaligus kita praktekkan soal pilihan ganda dan soal uraian sekaligus. Atau ada yang mau bertanya dulu atau saya lanjutkan dulu ya? Saya lanjutkan dulu dengan uraian, Bapak Ibu, gimana? Lanjut dulu saja, biar nanti kita fokus ke tanya jawab saja Pak Asman. Baik. Jadi Bapak Ibu, setelah ini pilihan ganda, saya akan memberikan contoh bagaimana membuat soal uraian. Nah, tentunya kalau kita ingin soal uraian itu komputer yang memeriksa, seperti kalau ujian nasional ya, yang lalu-lalu ini, yang sudah berjalan, di UNBK untuk mata pelajaran matematika itu ada soal uraian tertutup. Jadi namanya bukan uraian singkat sebenarnya, kalau di matematika. Uraian tertutup. Kenapa? Karena jawaban kita hanya mengisi jawaban akhir. Jawaban akhir saja yang diisi oleh anak didik kita. Jadi kalau uraian singkat ya lain lagi. Mungkin nanti anak-anak bisa berpendapat ngisi apa seperti itu. Jadi kalau ingin Google Form yang memeriksa ya, langsung kita bisa berikan poin, maka kita gunakan soal yang sifatnya uraian tertutup. Jawaban akhir saja. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin uraiannya itu terbuka, ya, uraian singkat atau panjang jawabannya, maka nanti Bapak Ibu tetap harus mengecek secara manual, karena komputer tidak bisa memeriksa pendapat orang. Ya, jadi caranya kita buat soal uraian. Saya akan bikin bagian yang baru lagi, Bapak Ibu, misalnya ya. Nah, tadi itu kemana? Waduh, nih. Nah, ini ada kasus nih. Tadi yang aktif itu di sini. Terus saya lupa menekan ke bawah, lalu saya nambah bagian. Nah, tiba-tiba muncul seperti ini. Gimana solusinya Bapak Ibu? Nggak usah dihapus. Kita tinggal melihat soal yang di bawahnya, bisa kita geser ke atas. Ini kita bisa move, kita bisa angkat ya. Pas di tengah-tengah itu ada 6 titik loh. Kalau kita bawa ke situ nanti mouse-nya berubah jadi seperti arah mata angin, itu simbol dari move. Kita tinggal angkat seperti ini. Ya, paskan.
bendanya. Itu ya. Nah, itu lagi. Oke. Nah, bagian yang ketiga, saya beri misalnya soal uraian tertutup. Uraian tertutup. Nah, tambah soal. Sini misalnya Bapak Ibu soalnya matematika saja ya, biar gampang. 3 ditambah 7 sama dengan titik. Nah, nanti Bapak Ibu ini uraian tertutup, kita ganti jawaban singkat. Terus kita beri kunci jawaban supaya nanti yang memeriksanya komputer. Kunci jawaban. Nah, ini ada tempat tambahkan jawaban yang benar. Nah, kita isi sini. Kita isi 10. Nah, Bapak Ibu, kita harus memberikan jawaban atau kunci yang kemungkinan akan dijawab oleh anak didik kita dengan teknik yang mengetik yang mungkin keliru, misalnya 10. Mungkin saja ada anak nanti yang mengetiknya 1 terus pakai spasi terus 0. Nah, itu harus diakomodir karena jawabannya juga 10. Ya. Yang dijawab juga 10, cuma dia pas ngetiknya pakai spasi. Nah, itu kita buatkan kunci. Karena itu juga berarti benar. Nah, ini kita buatkan, tambahkan jawaban. 1 spasi 0. Nah, gitu. Itu ya. Kita kasih seperti itu. Nah, mungkin ada siswa nanti akan mengetik 10 terus ditambahin titik. Kalau kita nganggap itu benar, ditambahin jawaban. 10 titik. Nah, misalnya gitu. Bisa saja nanti ada anak didik kita mengisi 10, dia tambahin titik di belakang. Ya, itu juga benar kan Bapak Ibu? Tidak apa-apa. Jadi, ini hati-hati ketika buat soal uraian yang tertutup itu, Bapak Ibu harus memikirkan semua kunci jawaban yang mungkin diisikan oleh anak didik. Yang benar maksud saya, kunci jawaban yang benar. Apalagi kalau jawabannya pecahan. Misalnya jawabannya 1/2. Jawabannya setengah ya, 1/2. Bapak Ibu harus bikin kunci 1/2, harus bikin kunci 0,5 pakai koma. Bapak Ibu harus bikin kunci 0,5 pakai titik. Karena itu juga maknanya 0,5 gitu. Jadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu harus kita buat karena itu dianggap jawaban yang benar. Silakan dibuat kemungkinannya. Hanya agak sulit kalau membuat soal esai yang diperiksa oleh komputer. Kecuali kalau kita mau periksa manual ya tidak masalah, tidak perlu dikasih kunci. Oke. Ini anggaplah ini kemungkinan-kemungkinan yang akan dijawab oleh anak didik kita. Kasih poin. Nah. Ibu, kemudian soal yang terakhir kita kasih cukupan 10 ya. Misalnya apa ya? Presiden RI yang pertama adalah. Nah, seperti ini juga. Kalau dia bentuknya soal uraian, maka kita harus membuat jawaban yang sebanyak-banyaknya yang kemungkinan akan dijawab oleh anak didik kita. Kalau kita ingin komputer yang meriksa, kita misalnya jawab Insinyur Soekarno. Mungkin ada yang isinya Insinyur titik Soekarno. Kalau dia ngisi pakai huruf kecil besar sama saja ya. Yang penting urutannya pakai spasi apa enggak itu yang berpengaruh. Mungkin dia ngisi tidak pakai Soekarno. Nah, mungkin seperti itu. Oh ya, Bapak Ibu. Baik. Kemudian saya kasih poin 1. Selesai. Jadi inilah contoh apa namanya? Ini saya belum selesai KN tadi. Ini ya saya pencet tombol selesai dulu. Nah, inilah contoh kita membuat soal pilihan ganda dengan berbagai tipenya dan
baik dengan cara menginput sendiri, copy paste dari file Word, atau dengan cara import dari soal-soal yang kita sudah buat di Google Form, atau yang ketiga membuat soal uraian tertutup. Nah, berikutnya kalau kita ingin lihat ya, kita lihat dulu tayangan awalnya pratinjaunya sebelum kita setting. Kita bisa lihat preview-nya, pratinjaunya seperti ini. Nah, kita lihat nanti anak didik kita akan mendapatkan seperti ini ketika mereka membuka kuisnya, tayangannya seperti ini. Kuis. Nah, namanya nanti dia isi nama misalnya kayak gitu. Kelasnya tinggal pilih, misalnya IPA 1, Bapak Ibu ya. Ya, baru berikutnya itu tadi gunanya kita memisah gitu. Jadi ini identitas, kemudian untuk soal berikutnya. Nah, tampil soal untuk pilihan ganda. Ini bagusnya nanti dikasih lengkap soal pilihan ganda. Nah, ini contohnya tayangannya ini, kemudian yang ada gambar, yang ini tadi pilihannya, kita jadikan drop down, ini di bawah sini, tinggal pilih. Nah, nanti akan muncul kan Bapak Ibu. Ya, nanti akan memilih jawaban. Itu. Kalau ini pilihan ganda, kelihatan opsinya semua. Kalau yang drop down yang kelihatan cuma satu, nanti anak-anak tinggal milih muncul ke bawah. Kemudian yang tadi yang matematika ini, kita jadikan gambar. Dan yang semua jadi gambar ini, semua jadi gambar. Nah, kelihatan opsinya itu agak besar-besar. Tampilannya besar-besar. Oke. Kemudian yang kita impor ini tadi Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, yang uraian tertutup seperti ini tampilannya, nanti siswa akan mengisi jawaban di sini. Nah, seperti itu. Sini nanti akan menginput jawabannya di sini, kemudian selesai. Itu tampilannya. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah soal ini kita selesai, mungkin Bapak Ibu mau melakukan pengaturan. Mungkin opsinya mau diacak, misalnya ya, soalnya mau diacak. Itu. Misalnya contoh, saya kasih contoh. Gimana caranya kalau kita mau mengacak opsi? Misalnya soal nomor 1. Ini kita mau acak, maka di soal ini kita lihat di sebelah kiri bawah itu ada titik 3. Titik 3 ini kita pilih, lalu kita cari pilihan yang paling bawah, acak urutan opsi. Nanti ini yang tampil di anak yang satu dengan yang lain itu akan berbeda, acak. Tapi hati-hati kalau matematika kan ada aturan. Kalau yang angka terurut dari kecil ke besar atau besar ke kecil, yang seperti itu mungkin tidak usah diacak. Nah, yang seperti ini mungkin bagusnya nggak usah diacak. Ini nggak mungkin kita acak karena drop down. Kemudian ini bisa diacak, misalnya Bapak Ibu mau diacak boleh. Jadi cara ngacaknya tadi, ya, ini belum. Cara mengacaknya di sini, pilih urutan acak. Seperti itu cara mengacak opsi jawaban. Kemudian untuk setting yang lainnya, Bapak Ibu mau ganti tema di sini silakan, temanya mau diganti, mau diberi warna tema dari gambar yang ada di komputer Bapak Ibu, silakan. Apa namanya, bebas lah pokoknya pokok tema. Kemudian setting yang penting di sini Bapak Ibu ya, setelan, ping. Di sini ada 3, ada umum, ada masih ada kuis. Nah, ini kita bisa atur. Kalau kita ingin mengatur siswa mengumpulkan email, ya kita centang. Kita bisa atur siswa tidak boleh melakukan pengisian berkali-kali. Pokoknya dia ujian sekali saja. Nah, ini kita bisa centang nih. Batasi 1 tanggapan. Nah, nanti siswa hanya bisa sekali saja menjawab soal ini. Ya. Karena kalau tidak dibatasi, nanti masih ada di bawah itu kirim tanggapan lain. Nah, dia bisa ulang. Gitu. Tapi kalau ini dicentang, dia tidak bisa mengirim tanggapan yang lain. Nah, ini ada apakah dia bisa mengedit responnya atau tidak, salah kita ngaturnya. Kemudian presentasi.
Ini yang biasanya kita atur kalau untuk soal, itu bisa misalnya acak urutan pertanyaan. Ini bisa kita pilih supaya acak. Ya. Jadi yang pilihan ganda tadi 8 nomor teracak dalam kelompok pilihan gandanya gitu. Yang esai juga seperti itu. Kemudian kuis. Nah, ini dijadikan sebagai kuis. Apakah nilainya dirilis begitu selesai pengiriman? Ya terserah, kita setting saja ya. Kalau tidak mau dirilis, mau setelah peninjauan manual, kita centang yang bawah. Pertanyaan tak terjawab, perlu ditampilkan apa tidak? Jawaban benar, perlu apa tidak? Nah, yang begini ini tergantung kebutuhan tes, Bapak Ibu. Kalau tesnya untuk ulangan misalnya, ya sebaiknya jangan ditampilkan supaya nanti mereka tidak melihat kuncinya. Nanti kalau tahu kan diberitahu sama temannya, tadi itu kuncinya ini. Nah, gitu. Jadi jangan ditampilkan kalau untuk keperluan ulangan. Kalau untuk keperluan latihan supaya mereka bisa memperbaiki lagi ya silakan saja. Nah, setelah semua kita setting, jangan lupa dipencet tombol simpan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, cara kita membuat soal pilihan ganda, soal uraian tertutup. Nah, dan kalau nanti uraian singkat sama saja, yang bentuknya jawabannya bisa berbentuk pengertian atau pendapat, itu juga sama. Tapi kalau uraian tertutup, kita bisa memberikan kunci dan komputer bisa memeriksa, tapi kalau yang tidak tertutup, maka kita harus periksa secara manual untuk butir soal tersebut. Setelah ini selesai, tidak perlu kita simpan, kita close saja. Nanti di sini di kelas kita ya akan muncul soal tersebut otomatis. Ya. Itu. Ini saya close saja Bapak. Nah, di sini nanti akan ada di sini ya. Kita tinggal ngatur di sini. Kelas siapa yang mau dikasih tugas Bapak Ibu? Tinggal atur. Kalau kita punya banyak kelas, tinggal kita centang semuanya. Semua kelas yang mau ditugaskan, kalau cuma satu ya yang aktif saja. Kalau ada yang lain silakan. Jadi kita just satu kali ngirim. Poinnya 100, ngatur waktunya, tenggatnya kapan. Kalau mau diatur kita pilih. Misalnya terakhir tanggal 4 misalnya ya. Kemudian jam berapa? Misalnya jam 10 pagi. Nah, kemudian ini kita bisa buatkan topik biar rapi nanti. Bergabung dalam satu topik. Kita pilih topik. Nah, tadi saya sudah sempat buat topik kuis. Nah, saya masukkan di kuis. Kemudian kita tugaskan. Kalau siswanya memang sudah mau tugaskan, itu mau dijadwalkan juga bisa. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat di tugas kelas ini sudah tampil kuis 2. Ini saya sudah buat untuk latihan tadi ini dan kuis, dan ada kuis 2 yang sudah tampil yang kita barusan buat, tenggatnya tanggal 4 April jam 10. Kita lihat kembali. Ini ada tulisan kuis 2, namanya sudah berubah. Diserahkan ya, belum ada yang ngumpul. Ada 8 siswa yang akan menerima karena kelas ini kelas latihan. Itu cara kita membuat soal pilihan ganda, soal uraian dengan berbagai tipenya dan berbagai sumber, baik dengan cara input sendiri atau dengan cara import. Oke. Apa kita selingi dengan pertanyaan atau gimana? Kita ke pertanyaan dulu ya. Ya, saya lihat banyak pertanyaan. Banyak yang raise hand-nya. Iya. Tapi siapa tahu bisa berkembang dan dimasukkan untuk yang mau disampaikan Pak Asmar. Bisa berkembang dari pertanyaan itu. Mungkin untuk tanya jawab Bu Indah, monggo. Bu Indah atau Bu Penny, halo. Oh, Bu Indah udah ada ya. Bu Penny. Halo Bu Penny. Ya, silakan ini. Assalamualaikum. Bagaimana kalau soal menjodohkan? Bagaimana? Ini ada beberapa pertanyaan ya Bu, saya baca dulu ya. Oke, boleh. Kalau misalkan bagaimana yang di chatting ini? Bagaimana kalau soal menjodohkan? Bagaimana kalau bentuk soal jawabannya banyak ya, multiple answer ya?
Kemudian apa lagi nih? Pernah buat soal uraian singkat, tapi siswa menjawab tulisannya harus persis sama dengan kunci. Apakah memang seperti itu? Nah, tadi sudah saya contohkan. Untuk yang Ibu Sri Kartini, kalau soalnya uraian singkat, kalau mau yang memeriksa komputer, maka jawaban akhir yang kita isi. Nah, itu harus hati-hati, Bu. Ya, kalau yang seperti itu, kalau matematika cocok lah misalnya ya. Atau mata pelajaran fisika, apa yang jawabannya satu nilai saja misalnya, atau satu kata, itu bisa. Tapi kalau jawabannya itu tergantung pendapat siswa, atau nanti dia berbentuk pengertian, tapi mungkin saja setiap siswa itu menulisnya dengan kalimat yang berbeda, maka yang seperti itu harus diperiksa secara manual. Komputer tidak bisa meriksa kalau beda-beda seperti itu. Untuk yang multiple answer, sebentar saya contohkan. Mungkin ada, Bu, silakan, Bu. Ada yang mau tanya langsung kayaknya. Ini yang raise hand dulu ya, Pak. Iya, Bu. Bapak Julius, silakan. Ya, Julius Hulukati. Bapak Julius Hulukati, Anda raise hand. Ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung kepada Pak Asmar. Silakan, sudah saya buka mikrofonnya. Tidak ada suara, kalau kita dengar. Ada. Suaranya tidak kedengaran. Dia sudah bilang halo tadi. Halo Pak Julius. Ya. Coba agak keras sedikit, kita sudah lama-lama mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak kedengaran Pak Asmar, tapi ini ada dari Pak siapa tadi? Kedengaran sedikit tadi. Dia sudah Kedengaran. bilang halo, tapi nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Halo, Pak Julius. Halo Bu. Sudah. Ya, Pak. Ya, silakan Bapak. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Sedikit keras, apa didekatkan mikrofonnya, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Subukati dari Guru Pasko. Halo, Pak Asmar dengar? Putus lagi, nggak kedengaran kata-katanya. Putus lagi. Di atas tadi sudah jelas. Iya, tapi tiba-tiba hilang. Iya. Baik, kita ke yang lain saja ya Bapak ya. Ada dari Bapak Makru Sekolah SMA Negeri 1 Jepara kelas L. Bagaimana cara mengimpor soal dari file yang sudah kita punya pada Google Classroom untuk tugas kuis? Ya. Itu Bapak Makru. Ya, silakan Pak Asmal. Jadi tadi saya sudah contohkan, baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Tadi sudah ada, saya tambahkan saja di sini soalnya. Jadi sekalian ini kita sebagai tambahan materinya, Kak. Kuis yang kita sudah buat itu masih bisa kita edit. Apakah soalnya kita ubah atau kita tambah, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah buat kuis 2. Ini tinggal saya klik. Kalau mau diedit, kita bisa pilih yang ini, titik 3, pilih edit. Misalnya ya. Ini sekarang sudah terbuka kuis 2. Kita tinggal klik lagi kuis 2. Nah, ini dia. Nah, ini tampilan yang biasa kita lihat di siswa. So, untuk mengedit, kita cari gambar icon pensil. Nah, ini di samping kiri kanan bawah ada icon pensil ya Bapak Ibu. Ini kita klik sehingga kita bisa melakukan pengeditan pada kuis 2 yang telah kita buat. Baik, saya akan mempraktekkan kembali sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi ada di chatting tadi. Saya akan buat bagian baru misalnya ya, bagian baru. Tadi itu di mana ya? Saya buat ini. Jadi pastikan Bapak Ibu kalau kita mau buat bagian baru, kita aktifkan soal yang paling terakhir. Supaya nanti bagian baru itu tidak muncul di tengah-tengah. Pastikan soal yang paling terakhir itu kita klik dulu aktif, lalu kita tambah bagian baru. Nah, sekarang ini bagian baru.
Saya tulis saja sini soal campur deh, karena ini paketnya campur-campur. Nah, yang pertama, tadi ada yang menanyakan bagaimana menambahkan soal dengan menu impor. Impor dari soal yang sudah kita buat. Saya ulangi, jadi ketika kita sudah buat judulnya seperti ini, untuk impor itu langsung kita gunakan panel yang ada di sebelah kanan, yang kedua dari atas. Itu kalau kita bawa nanti akan muncul tulisan impor pertanyaan. Kita klik impor pertanyaan, akan terbuka soal yang telah kita buat pada drive kita. Nah, ini seperti ini. Ya. Saya sudah buat di drive saya, ini soalnya. Ini akun yang sama yang aktif ya. Saya tadi masuk di Google Form menggunakan akun Gmail saya, dan yang aktif yang terbuka ini juga ada di drive akun Gmail saya juga. Kita pastikan sudah taruh di situ soalnya. Ini kita pilih. Nah, setelah kita pilih, maka soal yang pernah kita buat itu akan tampil di bagian kanan seperti ini, Bapak Ibu. Kita tinggal memilih soal mana yang kita mau impor. Contoh misalnya ya, ini saya mau impor, tinggal dicentang. Nah, satu, saya mau impor, centang lagi. Jadi, dua nomor tercentang. Setelah itu kita pilih tombol impor ini, kita pilih, kita klik, maka soal itu akan pindah ke soal yang baru kita buat ini. Sudah pindah kan? Ini. Jadi sudah bertambah lagi 2 butir soal, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tambah soal. Ini saya klik dulu ini ya. Jadi untuk nambah soal, aktifkan yang paling bawah dulu. Saya tambah soal baru. Bagaimana, tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau soalnya itu jawabannya banyak? Multiple respon. Nah, Bapak Ibu, misalnya ini soal kayak gimana itu biasanya ya? Yang jawabannya banyak. Bisa kasih contoh nggak? Oh, bisa soal biologi. Ciri-ciri makhluk hidup. Di bawah ciri-ciri makhluk. Ciri-ciri makhluk hidup adalah, ya contoh saja ya Bu. Jangan diprotes kok soalnya tidak sesuai aturan segala macam. Contoh, nanti Bapak Ibu silakan diperbaiki. Ciri-ciri makhluk hidup, kita pilih yang jawabannya banyak. Satu ya. Pilihan ganda, kotak centang nih. Nah, jadi itu kita pilih kotak centang. Ini dicentang semua gitu, ya. Ini misalnya bergerak, bergerak. Kemudian saya enter lagi, berkembang biak. Terus apa ya? Bernapas. Kemudian yang bukan cirinya apa misalnya? Yang bukan cirinya misalnya, contoh saja ya, tidak tidur. Jangan deh. Apa ya kira-kira? Kalau guru biologi bisa kasih contoh enggak? Misalnya tidak tumbuh. Kemudian saya enter lagi, tidak peka terhadap rangsang. Misalnya ya, ini saja. Jadi kalau Bapak Ibu mau acak, silakan ini diacak. Lalu beri kunci jawaban. Nah, kuncinya dicentang memang. Oh, ini jawabannya, ini lagi. Nanti dianggap benar kalau dia mencentang 3 ini. Nanti ini teracak ya Bapak Ibu, teracak. Baru kasih poin. Nah, gitu cara membuat soal yang jawabannya banyak. Selesai.
Di tempat lain kalau kita gunakan aplikasi lain, misalnya pakai formnya Microsoft atau pakai Quiz Creator, pakai apa ya, Spring Quiz Maker, itu bentuknya tertulis multiple respon. Jadi bukan kotak centang, dia multiple respon. Ya. Jadi ini nanti akan dibagi 3. Itu cara membuat soal yang jawabannya banyak. Oke, tambah soal lagi. Kadang ada soal Bapak Ibu yang kita harus mengurutkan. Nah, mengurutkan. Ini ada pilihannya sini. Ya. Mengurutkan itu ya. Mengurutkan. Kok nggak ada ya? Skala linear. Oh, gimana? Kotak centang. Kalau yang ini bisa banyak yang dicentang ya, Bapak Ibu. Sebanyak yang dicentang. Kalau kita pilih misalnya pilihan ganda, paragraf, ini jawaban yang panjang, kotak centang pilihannya banyak, kemudian drop down ini untuk pilihan yang tadi, optionnya kita geser, kalau ini applied, kalau ini skala ini. Nah, yang ini biasanya kalau Bapak Ibu membuat penilaian, biasa untuk guru-guru BK bisa pakai ini nanti, misalnya. Mas saya tidak terbiasa pakai soal-soal seperti ini masalahnya Bapak Ibu ya. Jadi silakan explore sendiri. Ini untuk Bapak Ibu bisa buat penilaian 01, ini di sini sampai 10 seterusnya sekalinya. Atau menggunakan yang ini pilihan kisi ganda. Nah, yang ini ada baris. Ini Bapak Ibu tadi bisa menjodohkan ya. Ya, guru SD menjodohkan mungkin ya. Pasangkan dengan kolom yang tepat. Saya mau maaf ya Bapak Ibu, saya nggak biasa bikin soal kayak begini. Pas SMA kita nggak bikin soal segini lagi kalau matematika. Mungkin kalau di SD masih ada. Ini baris 1 nanti diisi apa ya? Kalau misalnya ini sini misalnya home, sini misalnya school. Nah, ini kira-kira apa ya? Si pilihan ganda misalnya di sini apa ya? Kita rumah. Ini kita kasih pas dulu ya. Ini harus makan. Ini rumah. Ini sekolah. Nanti kita acak urutannya. Kita kasih kunci Bapak Ibu. Makan. Home itu rumah. School itu sekolah. Nah, ini kasih skor. Jadi Bapak Ibu kalau guru bahasa Inggris misalnya, guru sejarah, biasa kan bisa seperti ini. Tapi ini pastikan cara membuat kuncinya Bapak Ibu ini dipasangkan ya. It itu makan, home itu rumah, school itu sekolah. Kasih kunci masing-masing. Ini dihitung 3 soal Bapak Ibu. Dihitung 3 buah butir soal. Itu caranya membuat yang tadi itu, yang siapa yang bertanya, menjodohkan. Oke, selesai. Nah, seperti itu ya. Nanti akan teracak kalau kita lihat tampilan siswa. Coba. Oke. Oh, ini ada itu bagian yang judul kok aneh-aneh ya. Bagian yang kesasar nih. Nah, coba kita lihat
pratinjonya Bapak Ibu. Soal yang baru kita buat tadi, ini kita isi dulu emailnya. Karena sekarang sudah aktif email. Saya saja. Berikutnya, nah ini saya jawab. Nah berikutnya ke soal isian singkat tadi, iya 2 nomor. Berikutnya soal yang baru kita buat. Nah ini yang jawabannya tadi banyak. Nah sekarang kan sudah teracak. Bapak Ibu lihat ini sekarang teracak. Nah berarti saya harus pilih yang ini. Itu yang jawabannya banyak. Kemudian, nah ini yang menyedokkan. Ini berarti belum diacak ya tadi. Kan kalau dia jawab ini kan salah nanti. Ini. Kemudian ini. Seperti itu ya. Contohnya. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa mencoba. Silakan saja eksplorasi saja semua fitur-fitur yang ada di sini. Jangan takut salah gitu. Intinya jangan takut salah, coba saja. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lain, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka ya Pak, pertanyaan ya, ini dari yang udah tadi raise hand. Iya Bu, silakan Bu. Bu Santi Sulistia. Sebentar, saya buka itu dulu. Saya buka. Siapa namanya? Santi Sulis. Oke. Sudah. Monggo Bu Santi Sulistia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sulistia dari SMA N1 Sumber, Cirebon, Jawa Barat. Iya Bu. Begini Pak, saya pernah membuat Google Form untuk ulangan harian. Ya. Itu saya sudah menambahkan bagian untuk password Pak. Jadi tokennya ya, token atau password di bagian pertama. Jadi sebelum ke anak ngisi biodata itu saya masukkan password. Nah, yang jadi pertanyaannya biasanya kalau token itu kan 15 menit berganti ya Pak? Atau misalkan saya ganti, misalkan 15 menit pertama anak udah mengerjakan nih Pak. Terus saya ganti di 15 menit yang berikutnya. Nah, nanti apakah anak yang 15 menit pertama yang sudah pernah masuk itu, ketika dia nanti terjadi sesuatu, misalkan koneksinya nggak stabil atau apa, nanti apakah passwordnya itu nanti ngulang atau gimana Pak? Paham nggak maksudnya Pak? Iya. Ya. Terus yang kedua, ketika saya pernah coba mengecek bagian itu, ketika di spreadsheet-nya, ketika mau diunduh, jadi bagian yang sudah pernah saya buat, terus misalnya nggak jadi, itu masih tetap muncul Pak. Jadi kolom di spreadsheet-nya itu banyak sekali, tapi nol semua gitu. Mohon pencerahannya seperti apa baiknya. Jadi ketika saya, misalkan ada bagian yang saya rasa salah, jadi kan saya hapus. Tapi ketika saya unduh spreadsheet-nya, itu kolom-kolom yang tadinya saya hapus, itu masih muncul di spreadsheet-nya. Itu bagaimana cara menghilangkannya atau biar tidak terlalu panjang ke sampingnya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Mana Bu? Jadi yang langsung saya jawab ya Bu? Iya boleh. Langsung aja. Jadi yang pertama token yang sering berganti-ganti itu kan itu sebenarnya by system yang ada di UNBK ya Bu. Jadi aplikasi UNBK itu memang sudah buat fasilitas token itu tentu untuk
security. Tujuannya untuk security ketika ada siswa yang keluar dari sistem ujiannya, terputus jaringannya, nanti ketika dia masuk akan ada token yang berubah itu setiap 15 menit. Iya. Sebenarnya kalau kita tidak punya sistem seperti itu, kita tidak perlu repot-repot sebenarnya membuat token. Kalau saya selama ini ujian di sekolah kami menggunakan Android, kami tidak pakai token malah. Jadi saya itu memberikan di sekolah kami memberikan barcode. Jadi bukan link, kita tidak berikan link. Oh gitu. Jadi yang kita berikan itu kan, jadi pengawas masuk ruangan itu hanya membawa QR code, Bapak Ibu. QR code saja. Siswa sudah mengaktifkan handphonenya dengan aplikasi, contohnya misalnya menggunakan mobile exam. Di mobile exam ini bisa fiturnya menerima link, bisa juga QR code. Nah, cuma sayangnya mobile exam ini kan dibuat untuk tujuan untuk soal-soal yang dibuat di Microsoft Form. Makanya QR code-nya hanya bisa membaca untuk Microsoft Form punya. Kalau kita buat QR code sendiri pakai aplikasi pembuatan QR code, maka itu tidak akan dibaca oleh mobile exam. Jadi dia hanya baca link. Gitu. Nah, mobile exam itu akan menutup akses siswa untuk membuka link yang lain ketika ujian. Dia tidak bisa membuka handphonenya, melihat isi handphonenya, tidak bisa membuka browser. Kecuali siswa-siswa yang handphonenya lumayan bagus, yang sekarang ini yang dipasangi floating apps. Kalau ada floating apps, floating apps masalahnya memiliki kekuatan diberi hak akses untuk berjalan di atas aplikasi lainnya, makanya dia tetap bisa melakukan seperti itu. Tapi itu berisiko kalau dia sering pakai floating apps. Jalan itu salah-salah nanti handphonenya hang, keluar sendiri, ujiannya terhenti sendiri karena itu berat, aplikasinya berat. Jadi solusinya kalau mau aman sebenarnya pakai barcode, Bu. Pakai barcode. Kalau barcode Ibu mau bikin QR code sendiri bisa pakai Mung Exam Browser. Mung. Jadi ada itu di Android ya. Di Play Store itu ada namanya aplikasi Mung Exam Bro. MUNG, Mung Exam Bro. Itu bisa buka QR code juga. Nah, itu juga bagus, Bu. Dia menutup akses untuk buka yang lain. Kecil juga kok aplikasinya itu. Nah, jadi kayak gitu. Daripada kasih token kan, kalau token harus dibaca depan siswa lagi kan, ditulis ketika masuk disebutkan ya, token itu kalau sudah masuk kan bisa dikirim nggak anak-anak. Kelemahannya gini, kami juga pernah di tahun pertama menggunakan soal online itu setelah berpindah dari awalnya kami pakai Bismart, setelah itu yang online full online dibuatkan token. Nah, anak-anak itu cerdik, begitu gurunya pengawasnya nulis link itu langsung dikirim keluar. Ada temannya atau gimana. Nah, terus gurunya nyebut tokennya dikirim pula. Jadi tetap bisa dikerjakan di luar. Nah, itu yang saya pikirkan. Wah, ini masih bisa dijebol dengan cara seperti ini. Caranya sekarang kasih barcode. Siswa tinggal duduk manis di mejanya, pengawas yang keliling membawa QR code itu. Nah, silakan scan. Nggak ada link-link lagi. Nah, itu aman, Bu. Mereka tidak. Jadi yang dipakai scan itu bukan QR code reader, tetapi langsung menggunakan aplikasi. Apakah pakai Mung Exam Bro atau Mobile Exam. Aman sudah kalau gitu. Kemudian yang kedua tadi, saya tidak pernah menemukan kasus seperti kasus Ibu bahwa dihapus dihapus bagiannya tidak yang salah. Mungkin saja belum terhapus dengan baik ya. Coba saja nanti cek kembali, Bu ya. Dicoba lagi, cek lagi apa memang sudah terhapus. Karena seharusnya kalau sudah terhapus berarti tidak tampil lagi nanti. Kecuali kalau Ibu bikin begini, Ibu sudah meng-create spreadsheet-nya kan biasanya kayak gini. Ada orang setelah buat soal langsung meng-create kan? Iya. Langsung meng-create. Nah, ketika dia langsung meng-create itu kan sudah terbentuk satu file, Bu. Itu menjadi file terpisah. Jadi antara soal form dengan spreadsheet itu file yang berbeda. Jadi sebaiknya kalau Ibu tidak ingin ada nanti tambahan seperti itu, membuat spreadsheet nanti saja belakangan setelah semua ujian dilaksanakan, ujian selesai, siswa sudah menjawab, baru Ibu buat spreadsheet yang baru. Iya. Karena kalau tadi
sudah bikin soal, terus ibu buat spreadsheet sudah jadi, terus ngapus-ngapus. Spreadsheet itu kan sudah jadi, kita Halo, membaca Pak. yang awalnya ibu bikin. Kayaknya kasusnya seperti itu kejadiannya, Bu. Karena itu ketika terbentuk itu file yang baru, Bu. Oh ya mungkin. Ya. Oh gitu. Ya, coba aja Bu pakai mobile exam atau Mung Exam Pro, itu lebih aman ketimbang ibu harus selalu membuat token. Itu kan repot Bu, 15 menit jalan, setting lagi, buka lagi. Ya, nanti. Iya, repot ya Pak. Ya, betul Bu. Jadi anaknya nanti di Play Store-nya mereka ngunduh aplikasi yang tadi ya. Iya. Mobile Exam. Anak-anak di sekolah Ibu ujiannya pakai handphone atau pakai laptop atau kalau pakai handphone bisa pakai mobile exam, bisa pakai Mung Exam Bro. Kalau pakai laptop, tapi kalau repot tuh repot. Ibu harus pasangkan dia Save Exam Browser. Ada namanya Save Exam Browser. Nah, itu juga mengunci gitu. Save Exam Browser itu harus terinstall di komputer siswa. Oh gitu. Jadi di aplikasi itu nanti link yang tadi Google Form-nya, misalkan kita mau buat barcode-nya berarti copy-in dulu ya. Terus nanti keluar barcode-nya gitu tak Pak? Ya, kalau pakai Google Form kan tidak punya fasilitas buat barcode sendiri. Iya. Jadi contohnya harus buat gunakan aplikasi bantuan untuk buat QR code secara online bisa. Nah, itu yang ke anak-anak di print atau di print bisa, tempel atau taruh di kertas atau lembar gitu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya, silakan Bu. Lanjut ya Pak. IKDek Arta Bu Yul minta tolong dibukakan. Siapa? Siapa? Halo. Iya, siapa Bun? Ini masih diskusi soal ya. Suaranya pecah. Arta. Saya cuma dengar belakangnya. IKDek Arta. Oh, Kadek. Oke Pak. Iya, enggak. Ini minta tolong tadi yang raise hand. Ya, Yang raise hand. Selamat malam. Iya. Oh, oke. Selamat malam, bisa dengar? Bisa, jelas Pak. Oh iya, terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam. Bisa. Iya, selamat Bisa. malam. Langsung Bapak ke Ibu Pak panelis. Ansor ya. Iya Bu. Ada beberapa, perkenalkan dulu ya Pak ya. Saya Kadek Arta dari Bali. Oh iya Pak. Pak Kadek ya. Iya. Di di Google Classroom, ketika kita menambahkan paket soal, salah satunya kan bisa melalui Google Form. Iya. Iya. Kalau aplikasi-aplikasi yang lain kan biasanya ada share soal. Artinya ketika kita bikin soal, itu bisa kita share ke teman lain untuk menggunakan soal tersebut. Apakah di Google Form bisa seperti itu? Atau mungkin ada aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk men-share? Nah, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi ketika kita buat kuis di Google Form, kita bisa menggunakan fasilitas yang lain. Jadi caranya Pak ya, saya contohkan saja. Ini kita pilih buat, misalnya kita akan buat kuis. Tapi kita tidak menggunakan Google Form, tidak apa-apa. Misalnya saya buat kuis 3. Ya, silakan saja. Ini saya tutup saja ya Pak. Saya mau pakai Google Form misalnya. Nanti Bapak tinggal menambahkan Pak sini. Menambahkan, ada tambahan di sini, kita klik, lalu Bapak masukkan link. Nah, link. Nah, Bapak cari, kalau Bapak bikin soalnya di Microsoft Form misalnya, Microsoft Form, linknya taruh sini Pak. Gitu. Atau bikin di Propros, aku lupa ya nama Propros atau apa itu ya, itu bisa ambil linknya gitu. Jadi semuanya yang aplikasi soal yang online sifatnya online, Bapak bisa taruh sini.
Saya biasanya campur-campur sih Pak. Kalau saya biasanya, karena saya juga menggunakan Office 365, saya contohkan saja. Mudah-mudahan tidak lambat ini terbuka. Saya membuka beberapa tab. Oke. Kalau kami kebetulan di sekolah kami semua ujiannya untuk semester, untuk ujian sekolah kami sekarang ujian sekolah ini hari yang keempat sudah lewat, tinggal sehari lagi karena yang lalu sebelum belajar di rumah kami sudah ujian sekolah 2 hari, tiba-tiba diminta untuk dihentikan, maka kami sudah lanjutkan selama 4 hari. Nah, kami menggunakan Microsoft Form, misalnya ini saya cuma contohkan ya, karena kita bukan belajar ini temanya. Oke. Enggak lambat, Pak Ibu. Sabar ya. Intinya bahwa soal yang kita buat dengan aplikasi yang lain, itu tetap kita bisa masukkan. Nah, nanti kan di diklat ini ada kuisis juga, Pak. Nanti kuisis itu kita sematkan juga di Google Form. Jadi kuis nanti akan masuk ke situ juga. Contoh misalnya ini soal geografi. Ya. Ini soal geografi. Jadi kalau tampilan kumpulan soal di Microsoft itu kayak gini. Ini geografi misalnya, saya buka soalnya. Nah, saya tinggal ngambil linknya. Ini linknya tinggal saya copy, salin. Nanti Bapak buka kelasnya, ini tadi butuh link kan? Iya, betul. Di sini tambahkan link. Nah, tunggu saja. Nanti akan ada, nah ini Pak sudah jadi. Nanti siswa tinggal melihat kuis ini, tinggal kita tugaskan misalnya ya. Kelas latihan ini. Kemudian batas waktunya kapan, kita atur. Topiknya apa, kuis, batas waktunya misalnya sampai besok jam 10 pagi misalnya, kemudian tugaskan. Nah, ini selesai kuis 3. Bapak bisa lihat ini kuis 3. Sekarang yang ikut di sini adalah Microsoft Form. Jadi soal yang dibuat pakai Microsoft Form bisa nanti tinggal klik. Saya kalau di kelas digital yang saya pakai untuk sekarang saya pakai ngajar itu saya campur. Ada kuisis, ada Microsoft Form, ada Google Form, kayak gitu. Itu Pak. Jadi bisa. Saya kira begitu ya Pak. Iya, terima kasih Pak. Ini satu lagi Pak. Ini Terima kasih Pak Kade. harapan ke depan, mudah-mudahan Matematika Nusantara bisa meng-create LMS, Learning Management System, ciri khasnya MN. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih sarannya. Kita lanjut dulu ya Bu. Nah, Lanjut, di ya. materi kita itu. Oke, Di materi silakan kita itu bisa dilanjut dulu, boleh. ada kita bagaimana mengelola hasil kuis, kemudian mengembalikan ke peserta didik. Nah, tadi saya sudah buat soal untuk latihan. Saya buka. Ini saya kasih tadi siswanya yang mengerjakan 7 orang, satunya belum menyelesaikan. Kita lihat tugasnya Bapak Ibu. Jadi caranya kita buka itu seperti ini. Nah, di sini akan kelihatan siapa-siapa yang sudah, ini tadi untuk kelas latihan, makanya siswanya cuma sedikit. Ini belum ada nilai yang diberikan. Dan di sini kita bisa baca, ternyata ada 7 yang sudah menyelesaikan, sudah menyerahkan tugas. Ini kelihatan nih, menyerahkan. Ini sudah menyerahkan Bapak Ibu. Ada 1 yang tidak mengerjakan ini. Nah, kemudian kita bisa lihat siapa yang tepat waktu menyelesaikan sesuai tenggat yang kita berikan. Nah, ini tepat. Nah, ini ada tulisan selesai tapi terlambat. Nah, ini ketahuan. Dia ngerjakan juga tapi terlambat. Jadi, kelas digital ini betul-betul powerful gitu, memberikan informasi yang cukup untuk kita. Sehingga ini kalau kita memperhitungkan ketepatan dan kedisiplinan, maka ini tidak disiplin misalnya gitu ya. Nah, yang satu ini tidak mengerjakan. Sekarang kita mau lihat ini yang ngerjakan itu nilainya berapa. Jadi yang tertulis 100 ini belum nilainya ya, ini poin tertinggi.
kita akan melihat nilainya berapa. Kita lihat ini kuis, kita buka kuisnya. Ini tadi kita akan lihat jawaban siswa. Ini saya pilih tombol pensil, jangan lupa. Kita lihat tombol pensil, ini respon 8 orang. Iya, ini kita bisa melihat hasil pekerjaan anak didik, Bapak Ibu. Sudah ada grafik yang memperlihatkan kepada kita distribusi poin total siswa dari 10 soal yang diberikan. Oh, bukan 10 soal, 5 soal. Satu soal poinnya 2. Yang dapat nilai full itu ada berapa orang? 6 orang. Yang dapat nilai 8, 2 orang. Untuk setiap orang ini ada. Nah, karena kalau cuma sedikit kan gampang dibaca nih, tinggal dipindahkan saja skornya. Ini banyak ke bawah, analisis untuk setiap butir soal. Nah, kita kalau siswanya jumlahnya banyak, tentunya bagus, lebih efektif kalau kita buka dalam bentuk spreadsheet. Nah, ini ada ya tombolnya, membuat spreadsheet, tinggal kita klik. Nah, di sini nanti akan ada permintaan membuat spreadsheet. Nah, kita tinggal klik tombol buat. Jangan lupa namanya latihan kuis. Buat. Oke. Sekarang sudah selesai. Ini ada spreadsheet telah ditentukan. Kita tinggal pilih tombol buka spreadsheet. Ini akan terbuka Bapak Ibu. Nah, ini kita akan lihat. Inilah siswa-siswa yang sudah menjawab dengan skornya masing-masing. Cuma sedikit soalnya 5, skornya skor besar ini terbaca ya. Ini dapat 10 berarti 100 itu. 180. Kecuali kalau soalnya misalnya 40 nomor, Bapak Ibu perlu buat rumus ya, nanti buat tambahan 1 sheet untuk buat rumus. Saya tinggal pindahkan ini. Jadi caranya ini harus dipindahkan secara manual. Dia tidak pindah sendiri gitu. Dia tidak pindah sendiri, tapi harus pindah secara manual. Kita lihat saja namanya Bapak Ibu ya. Ini Habib dapat 100. Ini siapa nih ya? Oh, Sultan, terusnya saya pindahkan saja. Jadi anggaplah saya sudah lihat nilainya, sekarang saya pindahkan ke sini. Jadi ini misalnya nilainya 100. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Asar ini misalnya nilainya tadi 80. Ini jadi cara memberi nilai ke sini, pindahkan. Tentunya kita lihat ke sini dulu nilainya. Tinggal kita pindahkan. Anggaplah seperti ini. 2 orang dapat 80 misalnya, yang lain dapat 100. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, kita beri nilai, maka kita kembalikan, sehingga nanti siswa bisa melihat berapa nilai kuisnya. Jadi jangan lupa dikembalikan. Ya, ibaratnya seperti kalau kita siswa ngumpul tugas, kita periksa, tugasnya dikembalikan. Dikembalikan. Nah, di sini ada konfirmasi. Mau dikembalikan semua ini, kita kembalikan. Tunggu beberapa detik. Ya, selesai. Maka di sini siswa nanti ketika mereka membuka akunnya, mereka sudah melihat nilai mereka. Ini sudah ada nilai di depan dari yang belakang tadi 100/100 ya. 100 nilai dari 100 poin tertinggi. Nah, seperti itu cara kita memberi penilaian kepala anak didik mengembalikan hasil pekerjaannya. Begitu juga halnya ketika kita memeriksa hasil pekerjaan siswa kita. Jadi kalau kita lihat ya, tadi itu, nih laporannya sekarang 7 orang sudah dinilai gitu. Tadi kan yang ada di sini menyerahkan 7, diberikan 1. Setelah kita memberi nilai, ya sudah ada muncul 7 orang sudah dikasih nilai, sudah diberi nilai. Jadi begitu cara kita menilai tugas anak didik. Oke. Sekira gitu Bu, mungkin bisa dilanjut. Ada pertanyaan? Ini sudah jam 9 lewat. Per jam 10 ya. Waktu Indonesia bagian mana Pak Osmond? Ya. Kalau di tempat sini masih 23:09 ya. Di tempat saya wilayah tengah Bu, wilayah tengah. Kalau Maluku sudah hampir jam 11 ya. Hampir jam 11, iya betul, daerah timur. Wah,
Monggo Bu Penny yang Ya, oke. Lanjut itu ya, Bu Eti Mulyawati. Eti Mulyawati. Eti Mulyawati. Oke. Monggo. Oke. Monggo Bu Eti. Bu Eti. Tidak respon Bu Penny. Ya udah kita ganti aja ya, Bu. Ya. Diganti itu Pak Hakim Setiobudi. Siapa depannya? Hakim Setiobudi. Oh, yang noise punya siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar Pak? Jelas Pak, jelas. Suaranya sangat jelas. Ya Pak, mau bertanya Pak. Saya Hakim Setiobudi dari SMA 1 Cigesal Pak, Serang, Banten. Dari kelas K Pak. Oh ya Pak, silakan Pak. Ya Pak, selain tadi kan Bapak menjelaskan tentang untuk menuliskan simbol matematika Pak ya, menggunakan LaTeX dan spinning tool Pak ya. Nah, nanti di dalam Google Form tersebut, ya spinning tool itu, apakah ada aplikasi lain Pak yang lebih mudah gitu ya? Karena kan ketika kita menggunakan LaTeX, ketika kita mau menuliskan simbol seperti integral, terus ada hasil dari integral bilangan berpangkat itu agak lama kadang Pak, gitu kan? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, untuk Google Form, jelas Pak? Ya, jelas Pak, jelas. Silakan Pak. Ya, untuk Google Form, apakah kita bisa menyeting waktu Pak? Karena saya itu pernah membuka menyeting waktu itu hanya batas akhirnya saja Pak. Kalau misalkan kita mau mengadakan tes dari jam 8 sampai jam 10, nah kita bisa nggak nyeting itu, soal itu anak bisa masuk jam 8 gitu. Dan berakhir sampai jam 10 itu gitu. Mungkin itu saja Pak pertanyaannya Pak. Baik. Terima kasih Bapak ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi yang pertama tadi, untuk soal-soal yang bentuknya equation matematika ya. Ya Pak. Selain tadi menggunakan LaTeX online seperti ini Bapak Ibu, memang yang ini cukup lama ya. Lama caranya. Tapi kalau mau mencoba silakan saja. Lama. Terus terang saya pribadi saya lebih suka kalau di form itu lebih suka saya mengcrop soal-soal kayak gini. Saya lebih suka menjadikannya gambar. Ini lambat. Nah, yang kayak gini Pak ya. Jadi kita gunakan aplikasi yang paling menurut saya Pak ya, yang paling simpel untuk mengambil gambar itu pakai snipping tool. Jadi snipping tool ini paling gampang. Lagian dia bawaan, tidak perlu diinstal lagi. Sudah bawaan Windows Pak. Nanti Bapak tinggal cari, kalau ketemu di sini di tombol search-nya Bapak ketik saja snip. Ketik saja snip, nanti akan tampil snipping tool. Tinggal pindahkan di taskbar. Pindahkan di taskbar ke bawah. Kita tinggal ketik. Nah, ini ada snipping tool. Tinggal kita pindahkan, klik kanan, nanti ada di sini pin to taskbar supaya gampang dipakai. Sudah, yang paling simpel menurut saya untuk mengambil gambar-gambar kalau kita menggunakan soal-soal matematika. Tinggal di crop seperti ini, simpan kayak gitu. Jadi ini yang paling simpel menurut saya, pengalaman yang saya menggunakan. Tapi kalau Bapak menginginkan simbol matematika, ya misalnya integral, limit, pilihannya banyak Pak. Salah satunya yang akan kita latihkan di kegiatan diklat kita ini yaitu menggunakan quizzes. Jadi quizzes itu bisa mengetikkan equation dengan mudah.
Nanti quizzes fasilitasnya ada, ngetik integral, ngetik macam-macam ada. Pakai quizzes. Nanti akan sampai waktunya ya, setelah kegiatan mungkin sesi berikutnya setelah setelah Vicon ini akan dibahas materi tentang quizzes. Nah, itu salah satunya. Yang lain Bapak pakai yang kayak tadi yang saya gunakan, pakai Microsoft Form misalnya, Bapak bisa bikin soal di situ. Microsoft Form punya fasilitas equation, matematik, bisa. Jadi banyak Pak, banyak pilihan kalau hanya untuk buat soal. Kemudian tadi ketika kita buat soal di Google Form, bisa enggak kita membuat batasan waktu? Jadi kalau kita pada dasarnya Google Form ini standarnya dia tidak punya aturan seperti itu. Jadi standarnya dia tidak bisa ngatur. Kalau kita ingin ngatur, maka kita harus tambahkan pengayah namanya, atau add-on. Kita tambahkan pengayah. Nah, kita tambahkan dari sini, yang titik 3 ini, di samping tombol kirim, kita klik, nanti itu ada add-on. Add-on ya. Kadang juga ada yang tulisannya di sebagian komputer pengayah. Bapak Ibu harus memasang tambahan aplikasi. Jadi itu ada pihak ketiga sebenarnya. Jadi pihak kedua ya. Ini kita tambahkan salah satunya yaitu menggunakan form limit. Maaf ini agak lambat. Ketik limiter. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini ya. Ini bisa mengatur waktu. Kita tinggal pilih. Sebenarnya banyak, bukan cuma form limiter. Ada beberapa di sini, saya nggak hafal semua namanya. Ada time, apa kayak gitu ya. Explore aja Pak. Saya nggak hafal semua namanya. Soalnya ini banyak. Ada beberapa fasilitas sebenarnya untuk impor juga ada. Ini agak lama nih. Jadi itu cara ya. Caranya menambahkan add-on namanya form limiter salah satunya. Nah, ini dia. Sudah kita install. Nah, itu salah satunya Pak ya. Bisa Pak. ngatur. Ini agak lambat masalahnya. Nah, yang lain Bapak juga bisa melakukan triknya caranya. Kita misalnya Bapak mau kasih ujian nih, mau kasih ulangan di classroom, lewat classroom. Bapak ketika buat soal itu dikasih kuisnya atau soalnya itu dikasih penjadwalan, Pak. Penjadwalan. Jadi dia dijadwalkan jam berapa baru bisa diakses kayak gitu. Ini kan ada, kalau saya edit ya Pak, edit. Jadi nanti siswa tidak bisa membuka soal tersebut sebelum waktunya diatur kayak gitu. Saya bikin yang baru aja biar kelihatan. Misalnya saya buat kuis. Oke. Kuis 4 misalnya. Anggaplah saya sudah buat soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur jadwal, dijadwalkan. Dijadwalkan kapan gitu. Jadi misalnya Bapak mau ujiannya hari Senin pekan depan. Nah, itu dijadwalkan hari Senin jam berapa bisa dibuka. Jadi siswa tidak akan bisa membuka sebelum waktu tersebut tiba gitu. Jadi tidak bisa dibuka sebelum waktunya tiba. Nah, itu salah satu caranya supaya mengatur waktu masuknya. Gitu, Pak. Jadi kita ngatur-ngatur sendiri gitu ya, memanfaatkan fasilitas fitur-fitur yang mungkin kita bisa explore dari Google Classroom. Kalau tadi dari soalnya untuk nambahkan pengatur waktu ya tadi itu nambahkan pengaya namanya form limiter. Dan selain form limiter itu masih ada yang lain, saya cuma nggak hafal semua namanya. Yang lain ya, karena saya sudah lama enggak terlalu campur-campur sih Pak. Saya kalau bikin soal kadang pakai Google, kadang pakai Microsoft paling sering karena di sekolah kami sudah deploy Office, makanya semua punya akun Office. Makanya kami pakai Office untuk ujiannya. Kemudian pakai quizzes, nah, kayak gitu. Macam-macam Pak. Ya, saya kira gitu ya Pak, cukup.
Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Halo, Assalamualaikum Sama-sama, Pak Pak. Asmad. Ya, waalaikumsalam. Mau lanjut yang tanya jawab atau kita jawab yang chat dulu? Terserah deh, Bu. Mungkin yang chat sudah dari tadi ya, Bu. Silakan Ibu aja aturnya, Bu. Oke, yang chat dulu ya. Ini ada yang nanya dari Ibu Rayon Suciati. Kalau mau nulis bahasa Jawa atau bahasa Arab mungkin ya, di Google Form itu caranya bagaimana? Nah, coba saya buka info dulu ya, Bu. Soal contoh saja. Contoh aja. Soal agama Islam. Ya, agama Islam atau soal penulisan bahasa Jawa atau yang form huruf. Cuma saya tahu kalau bahasa Jawa apa pas dikenal atau enggak gitu. Kan kalau kayak bahasa Korea huruf kanji, bahasa Jepang, Arab sekali. Kalau terus atau ini kayak ini bahasa Arab. Itu kelihatan nggak, Bu, nih tulisan bahasa Arab? Iya sih, iya. Kelihatan, Pak, enggak. Kelihatan nggak, Bu? Belum kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Belum. Iya. Saya buat tambahan soal saja ya. Tambahan soal di sini, tambahin soal. Terus mana tadi? Mana ya? Ini. Nah, itu bisa kan, Bu? Bisa. Bahasa Arab bisa kan? Kelihatan nggak? Nah, jadi semua huruf-huruf dari bahasa asing yang sudah terintegrasi ke Google itu dibaca oleh Google itu, Bu, ya. Bahasa Arab itu kan bahasa internasional semua. Bahasa Jerman kan huruf Jerman itu juga kadang ada apa itu ya? Atau bahasa Jepang. Kalau dia sudah dikenali itu bisa di copy paste saja. Tadi ini saya cuma copy paste, buka soal pendidikan agama Islam dari teman, tinggal saya copy paste ke Google Form. Jadi bisa. Jadi kopas saja gitu. Jadi ini bukan gambar. Ya, ini bukan gambar ini. Ini bukan gambar, ini di copy paste seperti mengcopy teks biasa. Demikian juga kalau bahasa Jepang. Cuma kalau bahasa Jawa saya nggak tahu. Bapak Ibu coba saja, karena saya nggak punya kanji bahasa Jawa. Tapi kalau bahasa Bugis itu atau bahasa Makassar sudah ada fontnya. Cuma saya belum pernah coba apa bisa font bahasa Makassar itu, karena kami punya huruf lontara ya kalau di Sulawesi Selatan. Saya belum pernah coba karena di sekolah saya baru dikenalkan di muatan lokal bahasa Makassar pakai huruf lontara. Cuma belum pernah buat soalnya. Ya gitu, bisa. Makasih. Soalnya ini pesertanya nggak matematika semua, Pak. Jadi kita share ilmu ya. Ya, makanya tadi saya kasih contoh macam-macam tipe soal supaya semua kena gitu. Oke. Ini ada lagi dari Amiruddin Manda terkait soal yang sistem centang itu, Pak. Kalau jawabannya itu misalnya di set quiz kan ada kuncinya, tapi bukan pilihan ganda, tapi kotak centang itu kalau jawabnya lebih dari satu dianggap benar apa enggak gitu. Oh, yang tadi jawabannya banyak. Yang tadi multiple answer, Ibu ya? Iya, yang jawabannya banyak. Kalau yang kayak gitu, kita kan ketika kita memberi kunci, ketika kita memberi kunci tadi jawabannya 3 yang benar, dari 5 itu 3 yang benar, maka komputer nanti hanya akan menilai ketika dicentang 3-3-nya. Kalau kurang dari itu, maka dianggap salah gitu. Nah, kalau lebih dari 3 juga dianggap salah. Salah juga. Iya, karena dia milih yang salah. Kalau kurang itu dianggap salah karena dia nggak milih yang benar. Kan gitu logikanya, kan logika komputer logikanya kayak gini. Dia kalau milihnya kurang dianggap salah karena dia nggak milih yang benar, Bu. Masih ada yang benar nggak dipilih. Kalau milihnya lebih dianggap salah karena dia milih yang salah. Gitu.
Tapi harus ditanggapi juga, Pak, daripada Iya. yang nanya bingung. Nanti bagusnya di pokok soalnya itu dituliskan kalimat pilih sebanyak mungkin, apa namanya, sebanyak mungkin atau bahasa kayak gitulah. Oke. Ya. Ini Kasih ada petunjuk, lagi, Kak. Pak. Silakan, Bu. Ada lagi, ini permasalahan teknis saya kira ya. Jadi ada pertanyaan dari Risna Helmi. Ketika saya buat kuis dan centangan bisa mengetahui skor nilai, maka kenapa kita sebagai guru tidak bisa mengetahui nilai siswa? Saya malah minta anak ngirim hasil screenshotnya. Kalau saya pikir itu teknis, tapi mungkin bisa Bapak jelaskan biar Ibu Risna nggak bingung ya. Bisa diulang, saya nggak ngerti maksud pertanyaannya apa, Bu ya? Itu loh Pak, kalau ibunya itu dia malah nggak tahu nilainya anak, nggak bisa lihat nilainya anak, tapi dia minta hasilnya ke anak. Jadi mungkin ditunjukkan saja kalau mau lihat skor nilai itu di bagian mana. Oh, ini di Google Classroom atau nilai hasil ujian dari Google Form? Aduh, ini pertanyaannya itu nggak ada Google Form-nya, nggak ada Google Classroom-nya, tapi mungkin kalau gitu gini, Google ya begini. Classroom tadi udah dijelaskan sama Bapak. Google Classroom tadi udah dijelaskan. Jadi kalau di Google kalau di Google Classroom tadi, nanti anak didik itu bisa melihat nilainya setelah Bapak Ibu memberi nilai dan mengembalikan. Jadi kayak ini kuis 3 ya. Kalau saya lihat tugas ini, ketika Bapak Ibu sudah memberikan nilai lalu mengembalikan, ini sekarang tombol kembalikan sudah tidak aktif karena tadi saya sudah kembalikan, maka siswa ini sudah bisa melihat nilainya masing-masing. Kalau Ibu mau lihat, tentu sangat mudah kan? Lihat saja ke tugasnya atau lihat di sini di fitur nilai yang paling belakang ini. Ini kan akan ada administrasi penilaian di sini. Tadi saya buat 3 kuis. Nah, ini sudah ada nih. Kuis 1 ini nilainya semua. Kuis 2 belum ada karena kita belum kasih. Belum ada yang jawab gitu. Itu kalau di Google Form, di Google Classroom. Kalau Google Form, Bapak Ibu tadi sudah bikin kuis, mau lihat kuisnya, sekarang kan tinggal diklik nih. Begitu diklik terbuka seperti ini. Nah, di sini ada 2 tab di sini. Tab yang pertama pertanyaan, tab yang kedua respon. Ini kita bisa pindah-pindahkan. Ini untuk buat pertanyaan, yang kedua untuk melihat siapa yang sudah menjawab respon. Kalau cuma mau lihat skornya saja, bisa tinggal digeser ke bawah, kita akan melihat skor setiap anak. Ini ada skornya. Tapi kalau kita mau download dalam bentuk file yang mirip dengan Excel, spreadsheet, kita tinggal mengklik ini ya, pencet tombol ini yang bentuknya seperti Excel ini warna hijau, kotak tinggal dipilih, lalu nanti akan terbuka. Tapi sebelumnya tadi itu ada prosesnya, ada buat spreadsheet, karena tadi saya sudah buat makanya langsung terbuka. Nah, seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau mengambil ini, tidak mau secara online, bisa di-download. Tinggal pilih file, lalu download sebagai Excel. Nanti bisa dibuka di Excel. Kayak gitu. Jadi kalau pilih Excel, nanti bisa download di Excel. Sekarang kayak gitu. Mungkin ini gini ya, karena ada yang pakai HP, waktu buat Google Classroom, tampilannya kan beda dengan yang di laptop. Kalau yang di laptop, itu kan muncul ya Pak ya, apa namanya, saat kita di tugas itu kan muncul nilai, saat kita buka kelasnya kan muncul nilai juga lengkap ya. Nah mungkin kalau di HP, tampilannya beda. Kalau di handphone itu fitur yang belakang ini nilai nggak muncul, Bu? Ya. Tapi yang forumnya muncul, tugas kelasnya muncul, anggotanya muncul, peserta kelasnya muncul. Yang nggak muncul kalau di handphone itu yang belakang nilai. Tapi kalau untuk lihat nilai ya,
kembali ke tugas kelas tadi, lalu buka kuisnya, kan bisa lihat kalau kuisnya sudah dilihat, kita lihat kuis, nanti kita bisa muncul seperti ini juga ada di font tampilan. Kalau saya kira udah jam 21 ya Pak. 1 menit sebelum jam 10, jam 20 dah ya Bu ya? Sudah jam 21. 21 wilayah. 1 menit sebelum jam 10 sama. Wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Sekarang pas 21. Iya Kak. Berarti kita akhiri ya. Kita akhiri untuk tanya jawab, nanti video kita share di kelas masing-masing. Terima kasih Pak Asmar. Banyak sekali ilmu yang kita dapat malam ini. Sama-sama Bu. Saya mohon maaf ya kalau ada yang kurang, ada yang tidak berkenan. Enggak, sudah bagus. Banyak ilmu yang kita dapat. Nanti dari sesi 1, 2, 3, 4 akan kita share di kelas biar Bapak Ibu bisa belajar. Saya kembalikan ke Bu Yul ya. Bu Yul, halo. Baik, Bu Penny, terima kasih Pak Asmar. Ada kata terakhir mungkin, aduh kok kata terakhir sih, maksud saya untuk menutup ini barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Bu, Bapak dan Ibu panitia, teman-teman mentor, wali kelas, dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu peserta. Saya sangat berterima kasih atas atensinya. Malam ini kita bisa bersama-sama berbagi, seperti prinsip kita di Malam Menjaga Nusantara untuk senantiasa berbagi Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dari kata-kata saya. Untuk diskusi selanjutnya bisa kita teruskan di kelas kita. Terima kasih. Kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Penny, Pak Asmar, rasanya sebenarnya nggak tega sekali ya kita harus mengakhiri, tetapi waktu juga yang kita tidak mungkin untuk semuanya bisa tertampung di sini, tapi setidaknya beberapa sudah terbahas dari pertanyaan teman-teman tadi, sudah mewakili dari beberapa pertanyaan dari rekan yang lain. Semoga ini bermanfaat dan sampai berjumpa di pleno ketiga besok. Sepertinya besok kita akan membahas tentang krisis, begitu. Jadi dan kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu peserta, karena besok harinya Jumat, kita maju yang biasanya sesi pertama mulai jam 8, besok akan kita mulai jam 7, sehingga di siang hari kita ada waktu istirahat setengah 12, dari setengah 12, tapi kita waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 2, pukul berapa ya? Pukul 1 atau pukul 2 begitu. Pukul 2 sepertinya. 14, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai bertemu esok hari. Salam MN. Salam NN-nya apa Pak Asmar? B2M2 Bu. Sebenarnya kasihan Bu Yul, Belajar, berbagi, yang mau nanya banyak sekali, tapi memang waktu kita kan juga kasihan yang di Indonesia Timur sudah jam 11.